Oh ya Bu, iya ini. Pokoknya saya pasrah sama Ibu lah. Hmm. Oh berarti ini langsung mau ke rumah ini pagi ini. Oh alah kebetulan Bu. Ya ada Bu, saya ini pokoknya saya nunggu Ibu pokoknya. Bu, ya ada Bu. Waalaikumsalam. Wah, untung ada Bu Sekdes. Kalau enggak, waduh, tanah saya ini mau saya jual hanya untuk anak saya, Ibu Huris. Masa saya punya anak satu-satunya nggak jadi apa-apa? Udah sekolahnya bodoh. Kalau nggak nyodok, gimana coba? Kayak gini coba. Seandainya dia nggak jadi pegawai, apa kata dunia? Untung saya ini, ya dulu sebenarnya saya itu sekolahnya ya agak kurang sih, tapi karena bapak saya itu orang kaya di kampung ini. Tapi ya jangan bikin malu lah. Loh Pak, kamu duduk, pas banget kamu di sini. Iya pas Pak, orang kedengeran Bapak ngomong. Ya itu tadi. Wah. Kamu dengar bapak ngomong tadi? Iya Pak. Ya itu tadi, itu salah satu. Memang kamu itu orangnya aneh sih masalahnya. Gini loh Pak, pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya secepatnya aku harus jadi. Loh, kalau itu sudah bapak pikirin Bor. Kamu, masa depan kamu itu kalau menurut saya, menurut bapak kamu nih, kalau nggak ada bapak suram masa depan kamu Bor. Suram gimana Pak? Loh, gimana nggak kalau suram? ngomong nggak disaring Bapak ini. Sekolah nggak pernah namanya itu ranking 10. Pasti rankingnya muridnya 30, 25, 26, 27. Itulah kamu Bor. Lah udahlah Pak, pokoknya itu ya itu loh Pak, harus jadi. Soalnya kenapa Pak? Pekerjaan itu Pak, itu paling banyak diminati sama orang-orang Pak, makanya susah. Ya kalau kamu itu bapak udah pikirin. Bapak ini mau jual tanah bapak itu. Tanah bapak itu sekarang kan masih 4 hektar. Ya. Ini masih mau bapak jual ya 3 hektar lah. 3 hektar kan 600 juta kan laku. Terus yang 500 juta yang untuk biaya kamu jadi pegawai. Tuh masih ada 1 hektar. 1 hektar itu untuk biaya kehidupan sehari-hari. Ya, pokoknya karena aku cuma punya bapak, ya diusahain lah secepatnya jadi nanti Pak. Nggak lama kerja jadi itu aku Pak. Balik modal, tenang aja Pak. Yang penting bapak kamu tuh jadi dulu lah, nggak usah berandai-andai. Kamu tuh mau pintar ngomong doang, tapi kenyataannya nol. Iya Pak, yang penting kan. Contoh bapak kamu gaul di mana-mana, siapa yang nggak tahu? Iya Bapak, orang kalau ada dangdut suka nyawer terus, siapa yang nggak kenal? Ya ini gimana Pak? Makanya biar nggak malu kamu jadi pegawai. Nah udahlah Pak. Ini gimana terusnya? Loh, oh itu udah datang Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Pak. Silakan Bu. Silakan duduk. Wah Bu Sekdes ini masih muda, cantik lagi. Udah tuh Bu Sekdes ini orangnya itu pintar Bor. Ya, suaminya aja. Ya suaminya bos bengkel mobil motor loh. Mas Arif itu loh. Ya tahu emang Pak ini cuma pura-pura aja, pura-pura nggak tahu. Nah harusnya kamu tuh mikir Bor, kita itu punya prinsip hidup ya. Ini Bu, ini makanya yang tak bilangin waktu itu loh. Jadi tuh saya itu pengen jual tanah saya ya 3 hektar itu Bu. Makanya biayanya kan untuk ya masukin dia itu jadi pegawai. Iya Pak, ini kebetulan waktu saya di luar kota, teman saya itu ada yang nanya Pak, katanya mau cari lahan yang lahannya tuh luas terus strategis. Tak lihat-lihat kayaknya lahannya Bapak ini cocok. Nanti kalau sampai kantor saya tanyakan langsung Pak. Bapak ini beneran mau dijual kan? Ya iyalah Bu, kan waktu itu saya udah ngomong sama Ibu. Ya itu tadi Bu, saya itu jual tanah saya itu untuk masukin ini loh, si Boris ini itu loh. Emang mau jadi apa sih Mas? Ya pegawai pemerintahan lah, gimana sih? Oh iya, kayak Bu Rina ini loh. Itu Pegawai loh. pemerintahan Pak.
Iya. Tapi kalau setahu saya kan juga pegawai. Itu nggak pakai uang loh, Pak. Bisa, Bu. Ya memang bener Bu, itu hanya formalitas. Tapi kan saya itu ada channel Bu, orang Dirjen sana. Pokoknya walaupun anak saya itu bodoh, kurang nilainya segala macam, tapi kalau asal duit warnanya merah itu bertumpuk-tumpuk, pasti jadi toh. Oh iya, ngomong-ngomong Bapak mau dijual berapa ya Pak harganya? Ya itu tadi waktu yang saya bilang itu sekitar 600 hektar itu. Banyak banget Mas. Kalau mau daftar pegawai itu sebenarnya nggak pakai uang tuh bisa loh. Yang penting Masnya mau usaha. Enggak gitu. Uang Ya. segitu tuh banyak Ya, Pak, ya? banget loh Pak. Ya sebenarnya kalau bisa sih seperti itu Bu Rina, nggak perlu pakai uang, tapi karena otaknya tuh nggak nyampe gitu loh. Jadi ya gimana ya, kamu Bu Rina tahu sendiri, soalnya Bu Rina kan temen akrab toh. Iya Pak. Saya Iya. itu kan orang gaul, di mana-mana ada orkes ada saya. Masa anaknya Pak Nova enggak Ya, malu, malu, Pak. malu-maluin gitu. Oh ya udah. Ya udah gini aja Pak. Saya tak ke kantor, langsung nanti tak teleponin kalau ada kabar Oh, saya. secepatnya ya Bu. Iya. Kalau misalkan hari ini pun ya secepatnya. Iya, Maksudnya insya duit Allah itu saya tunggu, Bu. usahakan. Iya iya ya Pak. Ya udah saya pamit dulu ya Pak ya. Iya, Oke, Bu. Mari Pak. Ayo mari Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pergi orangnya, Pak. Jalan kaki, Pak. Ya enggak, biasanya naik mobil, paling mobilnya lagi. Oh ya, Pak. Ngomong tahu nggak, Pak? Bapak tahu yang kampung pojok sana, Pak Wanto kan punya hajat. Itu ada tukang suling itu. Tuh, ada orkes, Pak. Loh. Apa iya? Tapi nanti malam, sekarang masih dimasang sound. Udah pokoknya nanti malam dari maghrib sampai subuh itu orkes. Kalau masalah orkes itu Bapak aja. Kalau kamu tuh di rumah belajar. Walah, Pak belajar terus aja kan ada duit. Yuk, Pak, ini yuk. aja, Pak. Ya udah kalau nggak usah banyak omong. Ya udah ikut Bapak. Coba Bapak mau ke tempatnya ini. Mau bener nggak sih? Ayo, Pak. Mas Rizky udah merantau lama, tapi kok nggak ada hasilnya ya. Dugaan ngabarin itu sekedarnya aja. Gajinya dia dikemanain ya? Apa jangan-jangan dia di sana punya istri baru, punya keluarga baru? Tapi kok ya, kok belum ada hasilnya gitu loh, udah merantau lama. Sampai malu sama tetangga. Sering ditanya kapan suami mau pulang, mana hasilnya, yang inilah yang itulah. Waduh. Gajinya dia berapa juga aku nggak tahu. Ngirim sih ngirim, tapi ya cuma cukup banget mepet gitu. Apa bener ya yang aku pikir tadi, jangan-jangan dia di sana udah punya istri, apa punya pacar gitu di sana. Aku di sini jaga hati, malah dianya di sana enak-enak. Beberapa hari ini hujan terus. Makanya ya benar sih, kadang-kadang manusia bingung saya. Kalau orang Jawa dulu bilang nggak menerima, kurang menerima. Kemarin beberapa bulan panas terus, orang banyak yang ngeluh. Sekarang giliran hujan, pada ngeluh semua. Cuman musim pancaroba kayak gini bener banget, banyak sekali penyakit. Tetangga situ banyak sekali masuk rumah sakit. Yang saya herankan sekarang penyakit anak orang sekarang macam-macam namanya, bingung sendiri aku malah. Oh iya, Indah keluar dari tadi loh, kok belum pulang, kemana dia? Malah di sini tuh, ngapa ngelamun gitu? Ayo kamu ngelamun aja. Kaget aku.
Pikirin apa kamu ngelamun? Dari mana tadi kamu? Baru jalan-jalan, Pak. Apa tadi Bapak lihat kok kamu ngelamun, mikirin apa? Cerita sama Bapak? Mikirin Mas Rizky, Pak. Nah, suami kamu ngapa? Ya, dia kirim tuh cuma, ya Bapak kan tahu sih Mas Rizky kirimnya berapa. Nah iya, terus? Banget gitu kan. Loh, tapi kan cukup toh. Ya iya Pak, tapi kan aku nggak tahu loh Pak pastinya gaji dia tuh berapa. Dia tuh juga nggak bilang, aku tanya juga nggak dijawab. Nah Dia terus nggak pulang-pulang. yang jadi pikiran kamu sekarang apa sih Pak? Bapak mau tanya. Hasilnya loh Pak, dia merantau lama-lama nggak ada hasilnya. Terus aku takutnya nanti dia di sana malah. Nggak boleh kayak gitu kamu. Kamu sebagai istri di sini harus mendoakan suami kamu. Gini, kita kan nggak tahu loh, Dok. Nggak tahu dia tuh di sana seperti apa di perantauannya. Memang dia udah lama, hitungan tahunnya memang lama. Cuman namanya pekerjaan sekarang kan kamu tahu sendiri sulit. Nah terus yang penting dia kan bertanggung jawab. Dia selalu mengirim kamu. Satu. Yang kedua, mungkin kebutuhan dia di sana kita kan nggak tahu. Terus mungkin dia juga punya planning atau punya rencana sesuatu untuk masa depan dia, kita nggak tahu. Yang penting kamu sebagai istri mendoakan untuk kebaikan suami kamu. Tapi karena kalau masalah planning ya bisa dibicarain berdua. Ya iya, betul sekali. Cuman yang jelas gini, kamu jangan ada pikirannya macam-macam. Daripada nanti malah kamu sakit. Terus ingat ya, kalau namanya pasangan suami istri, kalau salah satunya ada yang berpikiran nggak baik, yang satunya pasti terasa juga. Emang iya gitu ya Pak? Nggak iya, kalau udah suami istri pasti saling gimana tuh kalau istri orang sekarang gitu kan? Apa connect apa yang namanya itu ya? Batinnya. Itu pasti. Makanya udah nggak usah pikirin macam-macam. Yang penting kamu doakan suami kamu yang terbaik, mudah-mudahan berhasil. Terus dia di sana terhindar dari fitnah, terhindar dari godaan apapun itu, gitulah. Iya, Itu kan enak kalau gitu. Bapak ini mana sih? Motoran kok lambat amat. Payah. Tunggu sini aja lah. Loh. Kok aku baru inget sih? Ini kan jalan yang mau ke rumahnya yang orang miskin itu. Udah enak. Oh iya, yang dulu mau aku lamar suka itu malah sok-sokan nolak padahal miskin, sombong lagi. Ah ini pas ini, mana bapak ini? Waduh masih jauh. Sini dulu pak. Bapak ini berhenti loh. Enggak loh pak, bapak ini lama amat sih ditungguin. Motoran lama. Bentar, jangan-jangan bapak mampir janda sebelah sana itu ya? Hah? Loh, itu kan memang calon istri bapak. Enggak usah pak. Pak, ini kan kita istirahat dulu di sini ya. Capek lah dari pagi kita keliling-keliling, muter-muter gak jelas. Ini kan udah sore juga pak. Terus? Kebetulan aku kenapa berhenti di sini pak? Bapak apa lupa? Hah? Sama siapa? Ini kan jalan. Nih kalau kita lurus lagi dikit aja tuh. Depan sana deket pohon kelapa itu. Apa saya lupa sih sama orang yang dulu nolak gitu loh pak, udah miskin sombong. Wah, anaknya Moko toh. Nah Cinda. Oh kalau itu nggak bakalan lupa saya. Saya itu tersinggung. lah iya pak. Sebisanya saya ini sebagai bapak kamu ditolak, kamu ngelamar anaknya Moko itu. Nah, makanya itu aku juga loh kok baru inget, perasaan kan rumahnya tuh bisa. Terus dia nikah tuh katanya? Iya pak, ya nikah. Dengar-dengar juga ya rumah tangganya kayak gak jelas gitu loh pak. Suaminya yang ngomongnya kamu entah kemana itu toh? Iya, yang aku bilang itu. Dengar rumahnya kan di sana kan? Iya, kita kan lewat gitu. Iya. Ya kalau nggak mampir aja sekalian itu biar. Oh iya. Ya. Bapak kan Nanti tahu. pengen tanya-tanya itu. Bapak kan tahu. Saya kan mau jadi pegawai. Nah. Oh sekalian pamerin. Pas gitu. Pasti sakit hati tuh orang miskin. Ayo pak. Ya udah.
Udah, sekarang kamu nggak usah pikir macam-macam ya. Iya Pak. Mendingan helm aja yuk. Kamu kan belum masak untuk makan sore nanti. Iya belum Pak. Yang tadi pagi kamu masak enak banget, habis Bapak habisin. Iya nggak apa-apa. Kamu Jadi- saja. Pak kayak dorong. Kan nggak asing sudah. Iya, aduh. Ada Ini kan pak, sih- ada pasir tetangga ini kayaknya. Yang dulu pernah ngelamar kamu nggak mau. Selamat sore, Pak Moko. Selamat sore. Pak Nopa, dari mana Pak? Ya, biasa orang kaya ya bisnis lah. Selamat sore pak. Selamat sore. Gimana kabarnya anak Boris? Alhamdulillah, orang kaya mah udah pasti sehat terus pak ya. Yuk monggo masuk Pak. Mari Pak masuk Pak. Ini dari dulu ada perubahan. Ya memang kayak gini Pak, tapi Malah udah kayak gini ya pak. saya tetap bersyukur Pak. Bocor Tapi ini. nyaman. Nyaman, setidaknya kalau hujan tidak kehujanan, panas tidak panas. Monggo, Pak. Silakan masuk Pak. Tapi gatel nggak? Monggo, monggo. Ayo cepet Pak. Mari Pak. Tuh, pakai aja pak sepatunya. Sini, Pakai aja pak. Ya pakai aja. Di halte aja ya. Masuk, masuknya gimana Pak? Awas, hati-hati pak, hati-hati. Silakan monggo Pak. Tuh. Kayak di halte sih. Lagi nunggu angkot apa gimana ini ceritanya? Enggak. Gimana gimana? Aduh, saya ini tadi tuh mampir. Tapi kok malah mampir bukannya bahagia malah menderita. Gimana sih, Pur? Malah prihatin kita pak harus. Prihatin gimana tuh? Jadi sebenarnya saya tuh kasihan sama sampean itu Pak Moko, sama kamu ya. Sebenarnya saya tuh kecewa. Dulu bisa-bisanya saya tolak ngelamar anak bapak. Siapa Indah nolak Boris. Ya gimana loh Pak, namanya hati kan nggak bisa dipaksakan loh Pak. Kebetulan pada waktu itu waktu Pak Nupa melamar anak saya Indah untuk anaknya Bapak siapa si Boris ini, kan si Indah udah menjatuhkan pilihannya sama suaminya yang sekarang si Rizky itu. Ya saya nggak bisa ngelarang tuh Pak. Apa coba yang saya dulu ngomongin, anak sampai bahagia, hidup sampai tua enak, Ditawarin yang Sekarang- enak malah. hidup malah menderita kayak gini. Menderita gimana Pak? Kan yang Gimana gak menderita? Melarat kayak gini loh pak. Orang kalau kemana-mana itu pegang gelas habis minum pasti ditaruh ini. maksudnya? Oh alah meja, Tidak mohon enggak, mejanya kemarin patah Pak. Nah, ya itu Belum sempat aja. dibetulin, makanya saya masukkan di dalam. nyesel sampean. Coba dulu nikah sama si Boris. Udah pasti hidupnya enak loh Pasti pak hidupnya padahal. enak. Tapi saya nggak nyesel Kecukupan. Pak. Loh, Pak nyesel gimana? Ini sekarang nih Pak, saya datang ke sini Ya. karena saya Boris. Ini mau jadi pegawai. Iya Oh, jelas jadi dong. pegawai ya alhamdulillah. Ikut seneng juga Pak saya Pak. Dulu kalau nggak nolak. Anak bapak si Indah panggil Bu. Ya sekarang juga anak saya dipanggil Bu loh. Sama aja toh gimana tuh Pak? Memang orang miskin itu memang susah kalau dibilang. Pak, bapak ini melarat. Istri siapa? Suaminya Indah. Mana coba? Mana buktinya? Malah kayak Bang Toyi pak nggak pulang. Nggak pernah pulang. Ya. Juga Nah, pulang. itu kan- Rumah masih kayak gini. Coba kalau mikir, pasti kan bagian istrinya, bagian orang tuanya. Ya tapi kan suaminya si Indah ini ya setiap bulan pasti mengirim loh Pak untuk kebutuhannya Indah. Dia Iya. di sana kan fokus sama pekerjaannya. Iya gitu. pak. Saya tahu. Saya kasih tahu pak ya. Itu suaminya Indah itu ngirim buat nutupin pak. Aslinya dia di sana. Tahu sendiri lah pak. Orang kalau dari jauh dari istri kan kayak gitu pak. Iya, tahu Itu kamu saya. paling Mas. Eh, Kalau Jangan-jangan saya anak lagi. bapak itu yang ngirimin. Ngirimin nggak seberapa pak. Ngirimin cuma cukup untuk makan. Yang penting Ingat, kan Pak. kita bisa makan Pak. Malah sama bapak Malah bikin dijelasin. makan, malah kayak pemulung yang penting bisa makan ya nggak? Yang jelas kan di sana dia kerja, fokus dengan pekerjaan. Saya nggak tahu toh dia kebutuhannya untuk sehari-hari di sana gimana. Yang jelas dia di sini udah bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, itu udah lebih dari cukup untuk saya Pak. Kalau saya ini ya pak, jangan-jangan pak anak bapak itu dibohongin sama menantu sampean Dibohongin itu. gimana? Dibohongin merantau itu, seenggaknya setahun 2 tahun itu ada peningkatan pak. Beli tanah, Iya bener. bagusin rumah, ya Pak. paling nggak punya apa. Ini apa coba? Inilah makanya saya itu dulu pak kecewa pak. Kebetulan untung pak si Boris itu nggak dapetin si Indah itu.
Ya kan? Ya iyalah Pak. Udah dihidupin susah malah pengennya susah. Iya. Pengennya baikin ya Enggak nggak? tahu, biar. Nggak mau ada perubahan, pengen melarat terus itu Pak. Tuh, ada telepon lagi. Angkat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mau ke rumah saya, Bu? Waduh, saya itu masih keluar, Bu. Jadi, Bu, ya 600 juta lah. Tenang aja, pokoknya nanti Ibu saya kasih komisi 2%, Bu. Kalau nggak gini aja, Bu. Ini saya posisinya pas banget, Bu. Tak share lokasinya ya. Nggak apa-apa, Bu. Kita ketemuan di sini aja, nggak apa-apa. Biar nanti ini kan orang-orang ini biar pada tahu. Ya udah, Bu. Saya share ya, Bu, ya, Bu. Waalaikumsalam. Siapa Pak? Bu Ring. Jadi ini Pak. Jadi dong. 600 juta. Iya. Itu buat apa, Pak? Dengar 600 juta. Kalau uang seperti itu bagi saya itu uang mudah, uang kecil. Maksudnya buat apa segitu? Jadi itu gini. Boris ini mau jadi pegawai. Terus Itu uang itu untuk ngasihin orang itu yang jadiin Boris pegawai. kok jadi pegawai pakai duit, Pak? Loh, orang kaya itu tuh bebas, nggak kayak orang miskin. Mau Segitu makan aja banyaknya, Pak. susah. Itu banyak ya. Nah, kamu tahu tuh duit segitu banyaknya. Kamu itu kalau ngumpulin paling enggak itu kamu nanti kalau udah 70 tahun atau 80 tahun Nggak dari bisa Pak. nggak Seumur hidup mungkin pun nggak bakalan bisa bisa. lihat duit segitu. Orang miskin ya tetap miskin ya. Ya iyalah Pak. Mm-mm. Oh, Pak Moko itu di sini toh. Anaknya Pak Moko. Ah, kebetulan sekalian aja mau nyampein yang anaknya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Pak, Pak Bu, Moko. Bu. Mbak, Monggo, duduk. Duduk sini. silakan Bu. Mohon maaf ya Pak. Iya, mohon maaf nih keadaan seperti ini, Bu. Oh, ya nggak apa-apa Pak, Terus nggak nggak apa-apa? apa-apa. Pak, jangan kayak gitu Pak. Kursinya Pak cukup Pak. Iya. Apa nggak ini? Nanti kalau patah sini apa namanya? Enggak Pak, aman ini. Aman. Ya siapa? Kirim itu ke tukang-tukangnya. Iya Pak, saya mau nyampein loh. Jadi gini Pak, tadi kan saya ini Bapak kan mintanya segera dapat yang mau beli lahan Bapak. Nah, kebetulan waktu saya ke kantor, saya langsung telepon, ternyata orangnya yang mau beli ini tahu lahannya Bapak. Dan orangnya itu sangat minat sekali karena lahannya Bapak itu strategis sama luas. Nah, hari ini rencananya mau kesini Pak. Pokoknya hari ini deal, dibayar cash ya. Iya, mau. 600 juta Pak. 600 juta Pak. Banyak banget. 600 juta. Mm-mm. Nanti ya rumah kamu untuk apa? Untuk transaksi nanti tak kasih lah. Enggak perlu, Pak, enggak Biar perlu. untuk beli semen apa Nggak apa-apa. Bisa aja lah Pak sama jalan. nanti kursi biar dikirim Ya, ke wali. enggak perlu itu, Pak. Namanya kebetulan di sini tadi enggak perlu itu. Kita tunggu saja Pak. Kayaknya orangnya masih di jalan nih. Nanti kira-kira kalau lihat uang 600 juta, kumpul ya. Siap Pak. Tunggu aja ya Pak ya. Orangnya masih di jalan. Iya Bu, tenang aja Bu. Pokoknya masalah uang nanti komisi tak Mm-mm. kasih. Tetap ya sekalian ngasih komisi orang miskin. Kayak sekalian ngamal gitu loh Bu di sini. Loh, Itu loh. itu ada mobil masuk sini, Dok. Mobil siapa itu? Nggak tahu ya Pak. Apa lagi itu Tamu mobil? siapa? Enggak tahu. Mobilnya ya? Saya nggak muat kalau datang. Mobilnya asing loh. Akhirnya sampai juga. Sekalian ke rumah istirahat dulu, nanti sekalian ajak bapak sama Indah buat ngeliat tempatnya ini, kayaknya biar orangnya tahu sendiri, buat kasih kejutan. Cocok emang ini. Sekarang turun dulu lah, istirahat. Loh, kok banyak motor nih? Ada siapa di rumah? Assalamualaikum. Duh, lah Rizky kamu enggak ngapain, Pak?
Alhamdulillah. Kok nggak kabar-kabar, Pak? Iya. Ini ada tamu toh, Pak? Supir, Ini Bu. ada kebetulan ada Oh, Pak naik Nova jabatan. sama. Jadi supir sekarang disupir. Kamu nggak kabar-kabar loh sama Bapak sama Indah kamu pulang? Ya, tadi niatnya kan mau kasih kejutan, Pak. Kejutan nih loh. Ini siapa sih Pak Nova ini? Pak Nova ini ayahnya si Boris. Boris ini yang dulu Bapak ceritain waktu ngelamar istri kamu tapi ditolak sama istri kamu. Walah ya Allah. Oh iya, ini ngomong ada urusan apa? Loh, oh ada urusan apa? Namanya orang kaya urusannya banyak loh. Siapa tahu nawarin kamu jadi supir, nggak jauh-jauh merantau kan? Kan bentar lagi mau beli apa kita? Pajero. Wah, ya Loh, katanya itu, buat Pak. itu loh Pak. Loh. Buat apa namanya? Kerja Ya, kalau nak loh, Boris. orang kaya itu bebas, mau ngeridit mau apa, yang penting kan punya mobil, Kredit toh. mau cash, ya nggak? Pak Rizky, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik saya, Bu. Oh, apa supirnya Mas Arif? Bukan Jangan-jangan. Pak, Bapak ini dari tadi tak dengerin kok kayaknya hujat siapa Pak Moko terus kenapa loh Pak? Ya nggak, bukan gitu. Orang miskin itu kalau ditolong itu berterima kasih ya. Tapi Ini jangan malah menghina. nolak. Tapi Bapak kan kayaknya menghina, Sombong lagi. jangan kayak gitu. Bukan Bapak. kayak gitu loh Bu. Kita itu sebenarnya nggak menghina. Cuman orang miskin sombong kayak gini tuh biar punya pikiran. Oh gimana sih caranya bisa kaya? Contoh saya. Ini sebentar, ini maksudnya gimana sih? Ada masalah apa sebenarnya? Terus ini Bu Rina juga kok di sini? Kenapa ini, Bu? Jadi loh Pak, seperti yang saya bilang tadi ya Pak. Bapak kan katanya minat mau beli lahan yang saya bilang waktu telepon tadi pagi. Oh Loh, iya, hah? iya. Beli apa? Enggak. Nah, Oh Pak. urusan lain paling. bentar Oh dulu, iya, Pak. tenang Pak. Mm-mm. Nah, kebetulan yang mau jual itu Pak Nova ini. Oh, Pak Nova ini mau jual Heeh, tanahnya. Mau jual tanahnya. Nggak, maksudnya gimana Gini sih loh ini? Pak, ya yang mau beli tanahnya Bapak itu ya ini Pak Rizky, Loh, anaknya Pak Moko. Gimana kamu? bener kamu. Menantunya Iya. Pak Iya, Moko ini. menantunya Pak Moko. Ya, bener lah Pak, saya nyari. Ya mak. Ya ada lah Pak, namanya saya kan kerja, usaha juga di luar. Ya alhamdulillah dapat rezeki. Mungkin, Makanya saya tadi datang kan mau ngasih kejutan. Pak Nova, Pak Rizky ini tuh kerja merantau udah bertahun-tahun Pak. Di sana Pak Rizky ini sukses, sekarang jadi pengusahawan. Hah? Loh, berarti Tuh, Pak. jadi orang kaya. Ya iya. Makanya dari tadi saya dengerin Bapak kok menghina Pak Moko sama Enggak, Mbak Indah ini saya bingung. Bu Rina. Hah? Bener. Iya, yang mau beli tanahnya Bapak itu ya ini. Iya ya saya Pak yang mau beli tanah. Kalau Pak emang Rizky. itu tanah punya Bapak. Berarti yang mau beli tanah dan bener. Iya, Pak Rizky ini. Dan asal Bapak tahu ya, kemarin itu Pak Rizky telepon saya. Katanya mau berangkatin umroh Pak Moko. Hah? Mas, Yang bener. Iya, tapi maaf ya Pak, kemarin saya belum sempat ngomong karena saya sibuk. Bener kamu tuh. Iya bener lah Pak. Alhamdulillah ya Allah. Kan dulu kan Bapak pernah bilang pengen umroh, pengen haji ya Makasih sekalian banyak ya lah. Mas ya. Mumpung ada rezeki Pak saya. Makasih ya. Iya. Berarti Bu Rina memang orang kaya nih. Iya, Pak Rizky itu Pengusaha. sekarang jadi pengusaha loh. Pak. Ini mobilnya punya Pak Rizky, bukan Hah? Pak Rizky jadi supir, bukan Pak. Ini mobil pribadi. Bilang supir tadi Kamu Pak. beli mobil nggak kabar-kabar? Yo, yo. Hanya Pak Ya, Nova namanya itu jangan seperti itu, jangan suka menghina sama yang miskin Pak. Orang itu tidak tahu kedepannya itu kayak gimana. Tuh Pak Nova betul kan? Pak Nova selalu mengasih info sama Nak Boris tadi, katanya si apa suaminya Indah positif di sana gini. Kenyataan enggak kan? Berarti selama ini menantu saya ini dia di sana bekerja maksimal dan mungkin dia menabung untuk persiapan semua ini. Makanya ngirimnya pas-pasan untuk kecupan anak saya ini Indah aja. Wah, saya jadi malu nih Pak, Bu. Saya malah tadi udah ngomongnya nggak bener. Jadi Pak Nova mau jadi beli Pajero atau panas Joko Jero Pak Nova ini? Ya, aduh, terus gimana ini ya? Anu, gimana? Pak Rizky? Tolonglah Pak, dibelilah tanah saya ya. Itu udah hampir setahun mau saya jual nggak belum laku ya. Tolong ya, Mas Ya. Rizky. Sebenarnya saya memang butuh banget sih Pak. Cuman ya perlakuan Bapak kayaknya Pak Nova ini ke keluarga saya terlalu semena-mena. Allah, saya itu hilap loh. Saya minta tolong.
Bu Rina, ini Ya? kalau misalkan ada lahan lain lagi, aduh kabarin saya aja. Apa mungkin ada lagi? Ada Pak, kebetulan Duh, tolonglah Bu. tetangga saya yang jual. Ada. Ada, Ini- tapi ini lebih mahal Pak. Oh nggak apa-apa, mending saya beli yang itu Pak. 800 juta Pak. Nggak apa-apa, saya beli guys. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa beneran Pak. Pak, Udah nggak apa-apa. Lah, turis tempat ini. Terus Ah, tolonglah, gimana, Pak? Saya nggak mau Pak ngurusin orang-orang yang suka ngehina keluarga saya, Pak. Oh, Aduh, tolong Udah, sih. mending kita masuk aja Pak. Itu kagak Tolong Ayo, Pak, dah, monggo. masuk. ya udah. nggak bisa. Eh, Nanti diurusin ya Bu ya. Bu, maaf ya Pak, Tolong. ini saya nggak bisa kan keputusannya ada sama Pak Rizky. Jadi Pak Nova Gimana nih, Pak? lahannya nggak jadi dibeli. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf Mas. Terus gimana aku nggak jadi pegawai negeri nih Pak? malu saya kalau kayak gini. Pak,